bagaimana Pak sejarah persilatan Ki Ageng Pandanalas? Kalau sejarah persilatan Ki Ageng Pandanalas itu sebenarnya Ki Ageng Pandanalas itu adalah sebuah pencak silat asli Madiun dan sudah berada di Madiun itu pada waktu tahun 1962. Pendirinya adalah Bapak Kostari Adi Andaya. Beliau berasal dari kota Surabaya dan termasuk TNI Angkatan Udara. Nah, kemudian kita lahir diakui oleh IPSI itu pada tanggal 10 November 1972. Nah, pada waktu itu juga bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional Indonesia. Jadi Ki Ageng Pandanalas itu lahir pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan Indonesia. Kalau filosofi Ki Ageng Pandanalas sendiri diambil dari mana Pak? Kalau filosofi dari Ki Ageng Pandanalas sendiri itu diambil dari seorang tokoh ya. Dalam cerita buku Nogo Sosro Sabu Inten karangan Esa Mintarja, di situ diceritakan bahwa Ki Ageng Pandanalas itu hidup pada masa pemerintahan Kerajaan Demak, pada masa pemerintah Sultan Trenggono. Nah, di dalam menghadapi sebuah permusuhan atau musuhnya, Ki Ageng Pandanalas itu punya cara tersendiri, yaitu bukan melalui kekerasan, melainkan dengan melalui duduk bersila, kemudian sambil menembangkan tembang dan tembulo. Nah, ini diharapkan keluarga persilatan Ki Ageng Pandanalas itu bisa mencontoh karakter tokoh tersebut, karena karakter tokoh tersebut itu punya filosofi yang baik, yang bagus, yang bisa ditanamkan oleh kita semua. Nah, salah satu contohnya ya dalam ketika menghadapi sebuah permasalahan itu jangan sampai menggunakan hawa nafsu atau kekerasan, melainkan harus dengan hati dan sabar, kemudian dengan cara yang lemah lembut. Begitu. Tujuan persilatan Ki Ageng Pandanalas apa saja Pak? Kalau tujuan persilatan Ki Ageng Pandanalas itu ya pertama menjadi anak yang berbudi luhur atau menjadi seseorang yang berbudi luhur. Kemudian beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terakhir itu adalah bagaimana cara kita itu bisa mempersiapkan diri untuk panggilan Tuhan yang terakhir, yaitu sebuah kematian yang indah. Apa yang Bapak tanamkan sebagai pelatih dalam mendidik siswa dan membina warga? Yang saya tanamkan dalam mendidik siswa atau membina warga daripada keluarga persilatan Ki Ageng Pandanalas itu ya dengan pendidikan karakter ya. Saya rasa itu yang paling relevan dan yang paling harus kita tanamkan itu adalah pendidikan karakter. Karena kalau pencak silat itu kan identik dengan watak kasatria atau jiwa kasatria. Nah, watak kasatria itu ya harus nyawiji, greget, sengguh, ora mingko. Nyawiji itu ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu harus satu. Kalau enggak, itu namanya munafik ya kan. Nah, itu enggak boleh. Jadi diharapkan orang Pandanalas itu bisa bersikap jujur begitu. Kemudian greget itu passionate. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kan akhirnya jadi buruk, ya kan? Nah, itu nggak boleh. Kemudian sengguh itu percaya diri, tetapi tanpa sombong dan tidak boleh merendahkan orang lain. Itu saya rasa itu yang sangat sulit kita terapkan di zaman sekarang. Kemudian orang mingko itu gimana kita itu nggak keluar dari challenge, tapi kita tetap strong tapi tanpa being arogan gitu. Saya rasa itu yang bisa kita terapkan, kita tanamkan kepada para siswa Ki Ageng Pandanalas ya. Sehingga apa, nanti ketika dia menjadi seorang pelatih atau seorang warga, dia bisa membangun visi dan misi keluarga persilatan Ki Ageng Pandanalas. Akhirnya tujuan kita itu semua tersampaikan.